Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan berkhotbah tentang Yunus. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Stephen Diniarta. Saya dari Teologi Kristen. Di sini terlebih dahulu saya akan membacakan pendahuluan dari kitab Yunus. Kitab Yunus adalah kitab kelima dalam kumpulan kitab yang dinamakan Nabi-Nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Kitab ini ditulis oleh Yunus. Tanggal penulisan sekitar 760 sebelum Masehi. Kitab ini ditulis di Palestina sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Saudara-saudara sekalian, di sini saya akan mengambil tema kasih Tuhan kepada Yunus dan Niniwe. Bagaimana kasih Tuhan kepada Yunus dan Niniwe? Ada 4 poin yang dapat kita lihat dalam ini, yaitu yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur Yunus. Yang ketiga, pertobatan Niniwe. Dan yang keempat, keluhan Yunus kepada Tuhan. Poin yang pertama, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan datang kepada Yunus bin Amittai. Yunus diutus untuk pergi ke Niniwe untuk memberitahukan bahwa Tuhan akan memberikan bencana atau kemarahan atau murka kepada kota Niniwe karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka di kota-kota Niniwe itu. Tetapi Yunus bersiap-siap untuk pergi ke Tarsis. Dia malah pergi dan mengingkari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Mungkin karena Yunus takut pergi ke Niniwe karena ya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe, sehingga ia pergi ke Tarsis. Saudara-saudara sekalian, di sini Tuhan yang menurunkan badai dan angin ribut ke lautan, sehingga kapal-kapal yang ditumpangi oleh Yunus hampir terbalik dan hancur. Di sini mereka mengundi siapakah yang bersalah, yaitu setelah mereka mengundi, Yunuslah yang dipilih. Di sini Tuhan hanya ingin Yunus sadar bahwa apa yang ia lakukan adalah salah. Ia pergi dari Tuhan, ia mengingkari janjinya dengan Tuhan. Dan setelah ia sadar, ia bersedia untuk dilemparkan ke dalam lautan. Dan setelah Yunus dilempar ke dalam lautan, angin ribut pun reda dan badai pun berhenti. Dan karena kasih Tuhan jugalah Yunus diselamatkan dan dimasukkan ke dalam
perut ikan paus, ikan besar. Tuhan tidak menghakimi Yunus. Tuhan tidak marah terhadap Yunus, tapi dia ingin menyadarkan Yunus karena kesalahannya. Yang kedua, doa ucapan syukur Yunus. Setelah di dalam perut ikan, Yunus pun berdoa kepada Tuhan di dalam perut ikan. Dia terus meminta pertolongan Tuhan. Dia sadar akan kesalahannya. Dia mengucap syukur pada Tuhan karena masih diberikan keselamatan yang dari Tuhan. Dan juga ia mengucap syukur dan juga ia akan persembahkan korban kepada Tuhan. Dan apa yang dia nazarkan akan dibayar. Karena ia percaya keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah itu, saudara-saudara sekalian, karena dia telah bertobat, dia telah sadar akan kesalahannya dan dia pergi dari Tuhan. Ia sadar, ia bertobat, ia bersyukur. Setelah itu berfirmanlah Tuhan pada ikan besar atau paus itu, sehingga ia memuntahkan Yunus ke daratan. Dan yang ketiga, pertobatan Niniwe. Di sini Yunus diutus lagi untuk kedua kalinya untuk pergi memberitakan bahwa Tuhan akan murka terhadap kota Niniwe. Dan setelah Yunus sampai ke kota Niniwe, Yunus memberitakan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan di sana, perkataan-perkataan Tuhan dia ucapkan, dia beritahu untuk orang-orang di sana, sehingga orang-orang di sana bertobat. Dan karena pertobatan mereka juga, Tuhan memberikan kasih kepada mereka. Sehingga mereka tidak jadi mendapat murka Tuhan. Karena kasih Tuhan jugalah mereka selamat dari kesalahan-kesalahan mereka yang berbuat jahat. Yang keempat, keluhan Yunus kepada Tuhan. Di sini Yunus mengeluh pada Tuhan, membuat Yunus marah. Ia berdoa kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebab maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkau Allah pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyerahkan karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Jadi Yunus meminta Tuhan untuk mencabut nyawanya, karena ia lebih baik mati daripada hidup.
Itulah yang ingin Yunus katakan. Ia terus berkeluh kesah terhadap Tuhan. Dia ingin meminta dan meminta terus kematiannya, tapi karena kasih Tuhan, dia akan terus memberitakan perintah Tuhan. Jadi kesimpulannya di sini, dari sini kita dapat belajar bahwa kasih Allah itu ada untuk kita yang Tuhan untuk kita yang Tuhan inginkan kita mendengarkan dan melakukan perintahnya, dan ingin kita melakukan dan tidak ingin kita melakukan kejahatan, dan ingin kita melakukan kebaikan, melakukan perintahnya. Dari kisah Yunus ini kita dapat belajar bahwa Tuhan punya kasih sayang terhadap kita, walaupun kita sudah berbuat salah, tetapi Tuhan masih memilih kita. Baik, sekian khotbah yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.